Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Puji syukur kita di malam ini dapat bersama-sama berkumpul untuk bersekutu, berdoa, dan bernyanyi. Untuk itu, sebelum kita mengawali ibadah persekutuan ini, mari kita menyiapkan hati kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di atas surga, terima kasih ya Yesus untuk kasih-Mu, untuk penyertaan dan perlindungan-Mu di hari ini dan juga di hari-hari yang lalu. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama kami dapat berkumpul untuk bersekutu, berdoa, dan memuliakan nama-Mu. Tolong Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman yang Engkau sampaikan dan dapat kami terapkan di hidup kami. Ini Tuhan, anak-anak-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita awali persekutuan malam ini dengan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus-Nya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Barui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Barui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikabarkan oleh Yang kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Barui hati kami, oh curahkan kurnia. Selamat malam jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam PTM Persekutuan Tengah Minggu pada malam hari ini dengan sebuah tema memberi atau menerima. Sebelumnya mari kita bersatu hati berdoa. Tuhan, berilah kepada kami hati yang jernih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami akan bersama mendengarkan firman Tuhan di dalam terang tema memberi atau menerima. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk memahami firman Tuhan pada malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan diambilkan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35 bagian yang terakhir. Ada sebuah kalimat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan adalah lebih baik memberi daripada menerima.
Saudara-saudara, kalau kita mendengar kalimat itu, apakah kalimat itu masuk akal atau agak janggal, saudara-saudara? Lebih baik, lebih berbahagia memberi atau daripada menerima? Bagaimanapun, saudara-saudara, ketika kita memberi berarti ada sesuatu yang berkurang dari yang kita miliki. Apakah itu berupa uang? Apakah itu berupa tenaga? Apakah itu berupa waktu? Bukankah jauh lebih baik atau lebih suka kalau kita itu menerima daripada memberi? Siapa orang yang tidak suka menerima, saudara-saudara, sesuatu? Misalnya hadiah, menerima perhatian, atau kehadiran kita diterima begitu. Kalau kita melihat sekilas kalimat lebih berbahagia memberi daripada menerima yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus mengatakan bahwa itu adalah perkataan Tuhan Yesus, kita mungkin berpikir bahwa memberi adalah sesuatu yang baik dan menerima adalah sesuatu yang buruk. Apakah itu yang dimaksud dengan kalimat itu? Saudara-saudara, maksud Tuhan Yesus atau maksud Rasul Paulus adalah meskipun kita berbahagia menerima, seperti orang-orang lain pada umumnya menerima sesuatu berbahagia, namun kita akan lebih berbahagia ketika kita memberi. Itulah maksud ayat ini. Kemudian saudara, muncul sebuah kalimat yang lain, yang menerima lebih banyak akan memberi lebih banyak. Apakah seperti itu, saudara-saudara? Banyak orang tidak setuju dengan pandangan itu. Siapa yang menerima lebih banyak akan memberi lebih banyak. Apalagi pada saat-saat sulit seperti sekarang, pada saat pandemi, adalah sebenarnya sekarang adalah saat-saat yang untuk menjadi ujian bagi kita. Ya. Memang ini adalah saat yang berat, yaitu ketika kita merasakan sulit untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, tetapi kita harus tetap memberi kepada Tuhan dan kepada sesama. Ada banyak orang mengatakan penghasilan saja sudah pas-pasan, tapi harus memberi. Pengkhotbah 3 ayat 5 dan 6 berkata, ada waktu untuk mengumpulkan, ada waktu untuk menyimpan. Menabung, mengumpulkan, menyimpan adalah sesuatu yang sangat disarankan oleh pengkhotbah. Tetapi pertanyaannya, sekarang ini adalah waktu untuk menyimpan atau untuk menabung? Saudara-saudara, apakah saat ini adalah bukan saat yang tepat untuk memberi? Sejujurnya kita harus merenungkan dengan lebih serius, saudara-saudara, kesulitan kita untuk memberi. Kesulitan itu kadang-kala saudara menunjukkan adanya masalah yang lebih serius ya di dalam hati kita sendiri. Misalnya, kita gagal menyadari betapa banyak yang sudah kita terima dalam hidup ini. Atau kita tidak atau selalu merasa belum cukup dengan apa yang kita miliki, alias kita tidak bisa menerima atau tidak bisa bersyukur dengan apa yang ada pada kita pada saat ini. Ketika seorang perempuan berdosa meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal di Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 50, Yesus berkata kepada perempuan itu bahwa perempuan itu telah banyak berbuat kasih karena dosanya yang banyak itu telah diampuni. Lalu di Lukas 7 ayat 47, Tuhan Yesus melanjutkan dengan mengatakan, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah, ketika kita merasa sulit untuk memberi dalam kasih, apakah itu karena kita telah lupa betapa banyak yang telah kita terima dari Tuhan? Kita harus meneliti dan merenungkan apa yang telah membuat kita melupakan anugerah. Apa yang membuat kita melupakan kasih dan pengampunan yang begitu besar dari Tuhan yang sudah kita terima, saudara-saudara.
kita menyadari bahwa betapa banyak Tuhan memberi kepada kita, maka kita menjadi lebih ingin memberi kepada Tuhan dan kepada saudara-saudara sesama kita di dalam kasih. Hanya ketika kita benar-benar mengerti bahwa Allah dengan segala anugerahnya telah memberikan kepada kita segala sesuatu untuk kita nikmati, kita dapat memberi dengan sukacita dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran memberi ini? Ada beberapa hal, saudara. Yang pertama, ketika semua orang memberi, semua orang menerima. Jadi kalau semua orang mau menerima, tetapi tidak ada yang mau memberi, siapa yang akan memberi kepada mereka? Namun kalau semua orang memilih untuk memberi satu kepada yang lain, semua orang akan menerima. Bukankah itu adalah sesuatu yang sangat indah dan solusi yang terbaik dalam hidup ini? Kita orang Kristen sudah melakukannya, contohnya dalam perjamuan kasih, saudara-saudara. Di perjamuan kasih itu kita melakukan hal seperti itu. Semua membawa dan semua memberi, sehingga tidak ada yang kekurangan. Semuanya merasakan keindahan. Itu yang pertama. Ketika semua orang memberi, semua orang menerima. Yang kedua, memberi menolong kita untuk belajar merasa cukup. Mengapa sulit memberi, saudara-saudara? Karena selalu merasa kurang. Sifat manusia memang tidak pernah puas. Cobalah kita berusaha introspeksi, saudara, meneliti diri sendiri. Cobalah sekali-sekali kita misalnya melihat lemari pakaian kita, saudara-saudara. Ya, ada seorang anggota jemaat, ya, ketika membuka lemari pakaiannya, saudara-saudara, betapa begitu banyak pakaian yang dimiliki, berlebih. Karena apa? Karena selalu membeli lagi dan membeli lagi, saudara-saudara. Sehingga ada begitu banyak pakaian. Bahkan ada beberapa pakaian yang sudah bertahun-tahun dia beli tidak pernah dipakai. Ya, kenapa? Karena begitu banyaknya pakaian menumpuk di sana. Jadi intinya apa, saudara? Kita seringkali membeli bukan yang kita butuhkan, tetapi apa yang kita inginkan. Ya, saudara, apa yang kita ingin itu menguasai diri kita sehingga kita membeli bukan yang kita butuhkan. Ya, tetapi ketika kita diminta untuk memberi, untuk berbagi, sulitnya luar biasa. Ya, saudara, kita harus belajar untuk merasa cukup. Dan selebihnya, saudara-saudara, kita gunakan untuk berbagi, untuk memberi. Dalam pelayanan saya sering berjumpa dengan jemaat, ya, yang kelihatannya secara ekonomi jemaat itu biasa-biasa saja atau cukup saja dalam hidup sehari-hari, tetapi dalam kehidupannya sering memberi dengan murah hati dan sukacita kepada orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan saya juga berjumpa dengan jemaat yang kelihatannya ekonominya jauh lebih baik, jauh lebih bagus, saudara-saudara, tetapi jarang memberi, jarang berbagi. Untuk orang yang biasa memberi, saudara-saudara, maka mereka akan mengalami, ya, kalau saya tanya kenapa suka memberi, maka dia mengatakan ketika dia memberi, dia mengalami sukacita yang luar biasa ketika dapat memberi dan berbagi itu. Itu hal yang kedua, saudara-saudara, memberi menolong kita untuk belajar merasa cukup. Dan yang ketiga, saudara, memberi itu membuat kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ya, artinya apa? Artinya dengan memberi kita sebenarnya sedang latihan iman, saudara-saudara. Latihan iman. Mengapa? Sebab ketika kita memberi berarti mempraktekkan memberi, saudara-saudara. Tuhan justru akan memelihara kita dengan cara dan waktu yang tepat. Tidak ada orang Kristen yang mempunyai pola hidup memberi itu akan kekurangan dalam hidupnya. Malaikat 3 ayat 10 bahkan mengatakan di sana bangsa Israel menerima janji Tuhan, ya, tetapi juga sekaligus tantangan. Berikan persembahan 1/10 kepada Tuhan. Persepuluhan itu Tuhan akan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan.
Kenapa Tuhan memelihara anak-anaknya? Jadi yang ketiga, saudara-saudara, memberi itu kita berarti percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Dan yang keempat, saudara-saudara, memberi adalah anugerah Tuhan. Memberi ternyata tidak hanya memuliakan Tuhan, tetapi merupakan anugerah Tuhan bagi kita. Tuhan sebenarnya tidak memerlukan pemberian kita, tetapi kita mengalami sukacita ketika kita memberikan kepadanya. Ketika kita memberi dengan ucapan syukur, itu menyenangkan hati Tuhan. Seperti halnya orang tua kita sendiri. Mereka sangat senang kalau kita bisa memberi atau mengabdi kepada mereka, walaupun mereka tidak menuntut apa-apa dari kita, anak-anaknya. Itulah sebabnya, saudara-saudara, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Memberi adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, saudara-saudara, jadi berusahalah kita untuk dengan memberi dengan sukacita, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan menolong kita. Ya, Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kami kembali bahwa memberi ternyata membawa kebahagiaan tersendiri ya Tuhan, bahkan membuat kami menjadi lebih berbahagia daripada menerima. Kami sudah menerima anugerah-Mu yang besar berupa keselamatan Tuhan. Biarlah kami terus belajar untuk memberi dan berbagi. Ya Tuhan, biarlah kami boleh terus melatih iman kami dengan memberi dengan sukacita. Karena itu bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi itu juga membuat sukacita di hati kami. Karena dengan melakukan itu kami menjadi orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang bermakna di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan di masa-masa sulit seperti sekarang ini, kami terus belajar untuk memberi, memuliakan nama Tuhan, berbagi sukacita. Sempurnakanlah Tuhan, firman Tuhan, untuk boleh menjadi milik kami dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tutup ibadah persekutuan ini dengan kita nyanyikan dari NKB 188, bait yang pertama dan kedua, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekarang. Nanti aku tiba di rumah Bapa Sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku menebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat,
Ya